Pagi hari aku terbangun karena perut yang terasa lapar. Aku membuka mataku dan dihadapkan dengan muka Daniel yang tertidur dengan air liur yang keluar dari mulutnya. Aku kemudian langsung duduk dan membangunkan mereka semua. Aku langsung mengambil HP yang ada di saku celanaku. Ternyata HP sudah kehabisan baterai. Maklum HP jadul, jadi baterainya nggak kuat seperti HP baru. Kemudian aku mengintip keluar jendela melalui jendela tenda yang kecil. Keadaan di luar masih sama dengan semalam, musola yang kotor dan usang. Daniel membangunkan Ridho dan Iqbal yang ada di sampingnya. Aku mengeluarkan ransel yang ada di dalam tenda. Segera aku keluarkan kompor untuk memasak. Cek satu persatu ransel, ternyata tidak ada yang tersisa air botol. Doh, gimana ini? Air kita sudah habis. Coba kamu cek air keran di tempat wudhu musola ini, ada airnya atau tidak? Oke, ayo Iqbal temani aku bawa semua botol ya. Mereka berdua kemudian keluar untuk mengisi air, dan aku melanjutkan memanaskan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk kering yang kami bawa dari rumah. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali. Aku dan Daniel kaget karena bukannya air bersih yang ada di dalam botol, tetapi air yang keruh kuning seperti air kencing. Apa-apaan ini doh? Kamu kok ngisi air got? Iya cuk, kok kamu jorok banget isi air got? Emang kita ayam gitu dikasih air minum kotor? Iqbal, kalian berdua emang gak lihat? Ini kan air bersih dari musola itu, seperti air yang kemarin. Kan jelas itu air keruh banget. Ridho, keruh gimana? Lihat ini. Aku terdiam sesaat. Mungkin ini memang seperti penglihatan aku dan Daniel sebelumnya. Semua yang aku lihat di kampung ini seram dan kotor. Aku langsung menjelaskan kepada mereka dan baru mereka mengerti. Kemudian airnya mereka buang dan aku lanjut memasak meskipun cuma menggoreng kerupuk. Iqbal, jadi kita gak bisa masak nasi ini Daniel? Iya, apa boleh buat? Airnya nggak ada. Ridho, ya udah apa yang ada aja dimakan. Kemudian kami sarapan pagi dengan hanya memakan kerupuk. Setelah itu kami langsung membersihkan tenda dan siap-siap untuk mencari Panji kembali. Aku keluar sendirian untuk memastikan keadaan di luar. Ternyata keadaan di luar masih sama. Makhluk yang menyeramkan itu masih ada dengan aktivitas yang sama, tidak berubah sama sekali. Aku kemudian menjelaskan kepada Daniel kalau semua itu cuma ilusi saja. Mereka walaupun seram tidak akan menyakiti kita. Setelah meyakinkan Daniel, kami berempat kemudian keluar dari dalam musola itu. Kami berjalan ke gang dengan Ridho sebagai pemimpin jalan. Kami terus mencari dari sudut ke sudut gang tanpa henti, berputar-putar kemudian balik lagi ke musola. Sampai siang kami berjalan tidak kunjung menemukan Panji. Kami saat itu putus asa, sepertinya kami di sini akan terjebak selamanya. Ditambah rasa lapar dan lelah yang membuat kami berpikir untuk menyerah. Daniel juga terus saja ketakutan melihat makhluk-makhluk aneh di kampung itu. Sepertinya kita tidak akan menemukan Panji. Kita akan terjebak di kampung ini, kataku dengan pasrah. Daniel, iya sepertinya begitu. Aku rindu rumah, aku pengen pulang. Aku bersumpah kalau aku bisa keluar dari sini, aku nggak akan lagi mendaki gunung. Dengan nada sedih, Ridho, jangan berpikir begitu dulu. Kita pasti menemukan Panji. Tapi ini sudah setengah hari kita mencarinya, dan ini juga sudah hari ketiga kita berada di kampung ini. Jika kita tidak keluar hari ini, kita akan terjebak selamanya di sini. Iqbal, jadi bagaimana ini? Apa kita akan tetap mencari Panji dengan memutar-mutar seperti ini? Daniel, begini saja, kita kembali ke hutan itu, kita cari batu itu, kita coba keluar seperti apa yang Bapak Marbot bilang kemarin. Ridho, tapi Panji kan belum ketemu. Iqbal, sudah kita lupakan saja Panji, dia juga tidak pernah pikirkan keadaan kita. Dia itu egois, bertindak dengan kemauannya saja. Aku, okelah kalau begitu kita kembali ke gang menuju persawahan itu. Kami pun menyerah mencari Panji dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke batu yang ada di hutan itu tanpa Panji. Setelah berjalan beberapa jam, kami akhirnya sampai di pinggiran hutan. Kemudian kami memasuki hutan itu dan memulai untuk mencari batu besar yang dimaksud Bapak Marbot itu. Rasa haus yang tak tertahankan membuat aku sedikit pusing, tenggorokan yang kering yang memaksaku untuk sesekali menelan ludah. Setelah
sekitar 1 jaman mencari, kami tiba-tiba melihat objek benda berwarna biru dari kejauhan. Kami berempat langsung menuju ke sana dan mendapati bahwa benda itu adalah ransel milik Panji. Segera kami berteriak memanggil nama Panji sambil mencarinya. Aku mengecek isi ransel itu tetapi masih utuh seperti biasa, dan aku menemukan air botol dan 2 bungkus roti yang masih tersisa di dalam tas itu. Kami langsung meminum air dan memakan roti itu karena rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Ayolah cepat kita cari Panji, ini sudah sore, kita nggak punya waktu lagi, kataku. Setelah selesai makan dan minum, kami kemudian melanjutkan mencari Panji di area tempat kami menemukan ransel itu. Tak lama kemudian kami mendengar suara minta tolong tetapi samar-samar. Tolong, tolong. Suara itu sangat kecil dan lemah. Kami terus mengikuti sumber suara itu dan akhirnya melihat bahwa itu adalah Panji yang bersandar di sebuah batu besar yang tidak lain memang itu adalah batu yang sedang kita cari. Kami langsung berlari menuju Panji dan memberikan sedikit air yang tersisa di dalam botol. Aku, ayo apa Panji? Dengan panik Panji, ayo kita pergi. Badan Panji di sana sangat lemas sampai tidak mampu untuk berdiri. Aku kemudian membantunya berdiri dengan merangkulnya. Aku, apa yang sebenarnya terjadi padamu Panji? Panji, aku sepertinya akan mati. Ridho, kamu jangan bilang begitu Panji. Aku, ayo cepat kita keliling batu ini sebanyak 3 kali. Jangan membuang waktu lagi. Kami kemudian bersama-sama mengelilingi batu besar itu sebanyak 3 kali sambil merangkul Panji yang sudah lemas. Setelah putaran terakhir selesai, kami kemudian bersama-sama mengucapkan salam. Iqbal, apa kita sudah kembali ke hutan yang sebenarnya? Daniel, enggak tahu juga, tidak ada bedanya dengan hutan yang pertama kali kita kesini 2 hari yang lalu. Iqbal, cara mengetahuinya bagaimana? Ridho, iya, gimana cara tahu kalau kita sudah di dunia yang nyata? Aku, biar aku yang mengeceknya. Daniel, caranya gimana Ron? Aku, tenang, aku bakalan turun lurus ke tempat ujung hutan yang tadi. Kalau aku menemukan area persawahan itu lagi, berarti kita belum keluar dari alam gaib ini. Ridho, baiklah Ron, hati-hati ya. Kamu perlu ditemani enggak? Aku, tidak usah, kalian tunggu saja di sini. Kemudian aku menyenderkan Panji di batu itu, kemudian berlari ke bawah menuruni hutan itu. Dari kejauhan ternyata masih terlihat area persawahan itu. Sepertinya kita memang masih berada di alam gaib itu. Kemudian aku kembali berlari lurus ke hutan menuju mereka. Kita belum keluar dari alam gaib ini teman-teman. Sepertinya yang kita lakukan itu tidak membuat kita keluar dari sini, kataku dengan pasrah. Kami seketika langsung duduk terdiam tanpa berkata-kata. Cahaya di hutan yang sudah mulai redup karena matahari sudah akan tenggelam dan kami akan terlambat untuk keluar dari alam ini.